Pilihan berikutnya kita akan beralih ke informasi emiten pilihan pemirsa dari perbankan ada BRIS, di mana pada perdagangan kemarin menguat signifikan dan hari ini melanjutkan penguatan. Namun di penutupan sesi kedua di perdagangan hari ini penguatannya sudah mulai terbatas. Dan informasi terbaru apa yang terjadi pada BRIS dan berikut informasi selengkapnya. Di mana pendapatan, maksud kami, PT BRI Syariah Tbk atau BRIS masih mampu bertahan di tengah krisis akibat pandemi COVID-19 pemirsa. Buktinya BRI Syariah berhasil mencatatkan laba bersih 168 miliar rupiah per Agustus 2020, melonjak signifikan 158,46% secara year on year. Dikutip dari berbagai sumber, pembentukan laba PT BRI Syariah Tbk atau BRIS ditopang oleh pendapatan penyaluran dana yang mencapai 1,94 triliun rupiah atau tumbuh 19,75% year on year. Pertumbuhan pendapatan penyaluran ini membuat laba bersih 168 miliar rupiah per Agustus 2020, melonjak 158,46% secara year on year. Sementara dana pihak ketiga atau DPK per Agustus 2020 juga tumbuh positif sekitar 60%, sementara pembiayaannya tumbuh sekitar 59% dibandingkan Agustus 2019. Direktur Utama BRI Syariah Ngatari kepada media mengatakan hal ini membuktikan bahwa ekonomi dan keuangan syariah mampu bertahan di masa pandemi dengan baik, sehingga berpotensi besar menjadi salah satu solusi memulihkan perekonomian nasional. BRI Syariah menilai saat ini ruang pasar keuangan syariah masih sangat besar. Semua pihak diharapkan harus bersama-sama meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai ekonomi dan keuangan syariah. BRI Syariah terus berupaya memaksimalkan kegiatan-kegiatan literasi ekonomi dan keuangan syariah agar masyarakat bisa semakin paham mengenai kekuatan dan keuntungan ekonomi syariah. Semakin tinggi tingkat pemahaman masyarakat, maka semakin besar ekosistem, industri hingga investasi berbasis syariah yang terbentuk, sehingga ekonomi semakin maju. Bahkan harapannya Indonesia bisa menjadi pusat ekonomi syariah di dunia. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, informasi fundamental kinerja cemerlang dari BRIS di tengah tekanan pandemi COVID-19, di mana masih mencatatkan laba bersih meningkat di atas 100% pemirsa. Data terakhir per Agustus di 2020. Kita akan coba lihat bagaimana posisi secara teknikal dari BRIS, di mana pada perdagangan kemarin dan hari ini mengalami penguatan, meskipun hari ini penguatannya sudah mulai terbatas ini. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat bagaimana pergerakan intraday tradingnya untuk BRIS di sepanjang perdagangan hari ini. Dibuka pada pukul 9 di sesi pertama pada pagi tadi di level 860. Kemudian pada pukul 10 ini mengalami penguatan menembus di 865. Kemudian di penutupan sesi pertama hari ini masih melanjutkan penguatan menembus ke level 870. Kemudian di pembukaan sesi kedua, penguatan masih terus berlanjut dan sudah berada di level 875. Namun di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, BRIS masih ditutup di zona hijau tapi penguatannya lebih terbatas. Ditutup di level 845, menguat di 0,60%. Ini jauh di bawah level yang sempat diduduki di pembukaan sesi kedua di 875. Sementara secara day range-nya pemirsa, untuk range pergerakan dari BRIS ini posisi terendah berada di level 845, sementara posisi tertingginya sempat menyentuh ke level 880. Kita akan coba lihat juga bagaimana pergerakan saham BRIS di sepanjang 2020, mulai dari Januari sampai dengan pada perdagangan hari ini. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa, posisi dari saham BRIS di 2 Januari masih bergerak di level 300-an, tepatnya di 302. Kemudian di 3 Februari pemirsa ini sudah menembus di level 306, bahkan di 2 Maret tekanan terus berlanjut sudah menyentuh ke 200-an, 206 di 1 April ini sudah di bawah level 200-an, tepatnya di 185. Kemudian di Mei perlahan mencoba kembali bangkit menembus ke level 200-an, tepatnya di 202. 2 Juni sudah kembali menembus ke level 300-an, 320. 1 Juli tertekan tipis di 306, sementara di 3 Agustus ini sudah menembus ke level 500-an, tepatnya di 515, sementara di September ini di 975. Ini BRIS
sempat menyentuh ke level 900-an pemirsa, dan di 6 Oktober di pembukaan sesi kedua di 875, sementara posisi tertinggi di 6 Oktober sempat menyentuh ke 880. Nah, kalau kita bandingkan dengan harga IPO-nya, di mana tercatat di Bursa Efek Indonesia untuk BRIS di 9 Mei 2018 pemirsa, dengan harga IPO ada di 510. Tampaknya di Januari ini jauh di bawah level harga IPO di 510. Kemudian posisinya saat ini di 800-an pemirsa, sempat juga menyentuh ke 975, di mana penguatan yang terjadi, fluktuasi yang terjadi cukup tinggi, namun posisi harga tertinggi dari harga IPO sudah cukup jauh dicapai oleh BRIS. Kita akan coba lihat juga dari sisi valuasi, apakah masih menarik atau tidak untuk BRIS. Pertama dari sisi PER terlebih dahulu. Ini berada di kisaran 36,06 kali. Kemudian juga dari sisi price sales ratio atau PSR-nya di 2,09 kali. Sementara dari posisi PBV-nya untuk price book value ratio ada di kisaran 1,62 kali. Sementara posisi price cash flow ratio atau PCFR-nya ada di minus 1,76 kali. Kombinasi fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda. Kita akan jeda kembali terlebih dahulu dan tetap di tempat Anda, karena setelah ini kita akan coba review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali, Anda bisa berpartisipasi secara aktif melalui telepon interaktif dan juga WhatsApp interaktif kami, seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Kami akan segera kembali sesaat lagi.